Pernahkah kamu merasa selalu kepepet setiap akhir bulan? Nah, kalau pernah, berarti kamu harus banget dengerin video ini sampai selesai. Di sini, kita bakal bahas 11 keluhan atau kebiasaan yang tanpa sadar bikin kondisi keuanganmu semakin terpuruk. Tapi tenang, kita juga bakal kasih solusi biar kamu bisa mulai memperbaikinya. Yuk, langsung aja kita mulai. 1. Gaji saya terlalu kecil. Kita semua pernah ngerasa, ya ampun, gaji saya kok kecil banget ya. Padahal, kadang masalahnya bukan gaji kita yang kecil, tapi cara kita mengelolanya yang enggak benar. Bayangin aja, kalau kamu punya sawah tapi airnya cuma dialirin ke satu tempat doang, pasti ada bagian sawah lain yang kering kan? Nah, sama kayak uang kita. Kalau kita cuma asal keluarin tanpa rencana, ya jelas bakal cepet habis. Coba deh, mulai sekarang bikin alokasi untuk pendapatan kamu. Contohnya, 50% buat kebutuhan sehari-hari, kayak makan, transportasi, atau bayar sewa rumah. Lalu, 30% sisihin buat hiburan atau belanja non-esensial, kayak beli kopi favorit atau nonton film. Nah, sisanya 20% tuh wajib banget buat tabungan dan investasi. Ingat ya, nabung itu ibarat nanam pohon duit. Mungkin awalnya kecil, tapi lama-lama bisa jadi besar dan memberi hasil. Jadi, mulai sekarang coba evaluasi lagi pengeluaran kamu. Apakah kamu sudah mengalokasikan uang dengan bijak? Kalau belum, yuk mulai dari sekarang. Perubahan kecil di cara ngatur uang bisa bikin masa depan kamu lebih cerah. 2. Saya selalu membeli barang diskon. Siapa sih yang enggak suka diskon? Rasanya kayak dapat lotre gitu pas lihat harga barang turun drastis. Tapi coba deh, pikir-pikir lagi. Apakah barang yang kamu beli itu benar-benar kamu butuhin? Kadang, kita cuma tergoda karena label diskonnya. Padahal, barang itu enggak ada gunanya buat kita. Akhirnya, malah bikin dompet jebol tanpa manfaat nyata. Misalnya nih, kamu beli baju baru karena lagi diskon 50%. Kamu mikirnya, wah murah banget. Tapi setelah dibeli, baju itu cuma ngendon di lemari karena enggak kepake. Nah, daripada gitu, coba ajukan pertanyaan ini sebelum beli. Kalau enggak ada diskon, apakah aku masih mau beli barang ini? Kalau jawabannya enggak, berarti barang itu emang enggak kamu butuhin. Mulai sekarang, coba latih diri buat lebih rasional saat belanja. Jangan cuma tergiur sama label diskon. Alih-alih beli barang-barang yang enggak penting, simpen uang itu buat sesuatu yang lebih berharga, kayak liburan bareng keluarga atau investasi. Kan enakan kalau bisa nikmatin hasilnya dalam bentuk pengalaman daripada cuman barang yang akhirnya jadi pajangan doang. 3. Saya tidak punya waktu untuk belajar investasi. Investasi itu kadang bikin kita garuk-garuk kepala karena rasanya ribet banget. Apalagi kalau kita mikirnya harus belajar banyak istilah kayak saham, obligasi, atau reksadana. Akhirnya kita mikir, nanti aja deh, mending nabung aja dulu. Padahal nabung doang tuh nggak cukup buat lawan inflasi yang bikin nilai uang kita makin turun tiap tahun. Tapi tenang, mulai investasi itu nggak serumit yang kamu kira kok. Sekarang udah banyak aplikasi investasi yang user-friendly banget, bahkan buat pemula sekalipun. Misalnya, kamu bisa mulai dari instrumen yang aman kayak reksadana pasar uang atau emas. Modalnya juga nggak harus gede, mulai dari ratusan ribu aja udah bisa. Yang penting, kamu belajar pelan-pelan sambil praktik. Siapa tahu langkah kecilmu hari ini jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Jadi, mulai sekarang coba luangkan waktu buat belajar investasi. Nggak perlu langsung jago, yang penting kamu mulai. Coba deh googling atau tanya temen yang udah lebih paham soal ini. Atau kalau males baca artikel panjang, tonton aja video edukasi di YouTube. Pokoknya, jangan takut buat mulai ya. 4. Saya hanya butuh sedikit hiburan. Hiburan kecil kayak beli kopi mahal tiap pagi atau langganan layanan streaming itu kelihatannya sih cuma ngehabisin sedikit uang. Tapi kalau dihitung-hitung, ternyata dampaknya nggak kecil sama sekali.
Misalnya, kalau kamu beli kopi Rp30.000 tiap hari, dalam setahun kamu udah keluarin Rp10.950.000 cuman buat kopi doang. Wah, lumayan kan? Coba deh, mulai sekarang hitung berapa banyak uang yang kamu habisin buat hiburan kayak gini. Setelah itu, renungkan sebentar. Apakah uang itu beneran worth it buat pengalaman yang kamu dapetin? Kalau jawabannya enggak, mungkin udah saatnya kamu ganti kebiasaan ini. Misalnya, bikin kopi sendiri di rumah atau pilih layanan streaming yang beneran kamu pakai aja. Ingat ya, kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele bisa jadi beban besar kalau dilakuin terus-terusan. Mulai sekarang, coba cari alternatif yang lebih hemat tapi tetap bikin kamu seneng. Kan, enakan kalau bisa nikmatin hiburan tanpa bikin dompet bolong. 5. Saya harus mengikuti gaya hidup teman saya. Gaya hidup teman kita kadang bikin kita iri banget. Kayak misalnya, mereka pakai gadget terbaru, mobil mewah, atau liburan ke luar negeri tiap tahun. Kita jadi mikir, kenapa aku nggak bisa kayak mereka? Padahal, kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Bisa jadi, mereka juga lagi berusaha keras nutupin gaya hidup itu dengan utang atau tekanan finansial lain. Fokuslah pada tujuan keuangan kamu sendiri, bukan pada apa yang orang lain lakuin. Setiap orang punya kondisi finansial yang beda-beda. Jadi, nggak ada gunanya membandingkan diri sendiri sama orang lain. Coba deh, tulis prioritas keuangan kamu. Misalnya, menabung buat DP rumah atau melunasi utang. Dengan begitu, kamu bisa fokus pada hal-hal yang beneran penting buat hidup kamu. Ingat, kebahagiaan gak selalu datang dari barang-barang mewah atau gaya hidup glamor. Kadang, hal-hal sederhana kayak quality time sama keluarga atau hobi yang kamu suka justru bikin hidup lebih bermakna. Jadi, jangan terjebak dalam kompetisi sosial yang gak ada habisnya ya. 6. Saya akan menabung setelah hutang lunas. Banyak orang mikir, ya udah deh, nabungnya nanti aja pas utang lunas. Tapi coba bayangin, kalau kamu enggak punya tabungan sama sekali, gimana cara kamu ngehandle keadaan darurat? Misalnya, tiba-tiba ada biaya medis atau perbaikan rumah yang mendadak. Kalau enggak ada dana cadangan, kamu bakal terpaksa berutang lagi. Nah, ini namanya lingkaran setan. Utang lunas, utang lagi, terus begitu terus. Solusinya adalah jangan tunggu utang lunas buat mulai nabung. Coba sisihkan minimal 10% dari pendapatanmu tiap bulan buat dana darurat. Meskipun nominalnya kecil, lama-lama bakal jadi besar kok. Selain itu, prioritaskan pelunasan utang dengan bunga tinggi dulu. Ini penting banget biar beban finansial kamu nggak makin berat seiring waktu. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk menyisihkan uang meski masih ada utang. Ingat, nabung itu ibarat payung buat kondisi cuaca buruk. Kalau kamu punya payung, kamu nggak bakal basah kuyup saat hujan datang. Begitu juga dengan tabungan. Dia bakal melindungi kamu dari situasi finansial yang tak terduga. 7. Saya tidak pernah merasa cukup. Pernah nggak sih kamu beli barang baru kayak ponsel keluaran terbaru atau mobil mewah, tapi setelah beberapa minggu, rasanya biasa-biasa aja? Itu namanya efek hedonic treadmill. Kita terus-terusan ngejar kebahagiaan material, tapi setiap kali dapet, kebahagiaan itu cepat memudar. Akhirnya, kita malah terjebak dalam siklus konsumsi tanpa henti, yang bikin dompet makin tipis. Cara ngatasinya adalah dengan melatih rasa syukur atas apa yang udah kamu miliki. Cobalah buat daftar hal-hal positif dalam hidup kamu, kayak kesehatan, keluarga, atau pengalaman seru yang udah kamu alami. Fokuslah pada pengalaman daripada barang. Misalnya, alih-alih beli gadget baru, gunakan uangmu buat liburan bareng keluarga atau kursus yang bisa nambah skill kamu. Pengalaman kayak gini biasanya bikin kamu lebih bahagia dalam jangka panjang. Mulai sekarang, coba evaluasi kembali prioritas kamu. Apakah kamu benar-benar butuh barang baru itu atau cuma terpengaruh sama iklan dan tren? Kalau ternyata enggak butuh, simpen aja duitnya buat sesuatu yang lebih bermanfaat. Ingat,
Kebahagiaan yang abadi nggak selalu datang dari barang-barang mahal. 8. Saya selalu memberi uang ke keluarga. Memberi uang ke keluarga atau teman kadang emang bikin kita merasa lebih baik. Tapi kalau dilakuin tanpa batas, ini bisa bikin kondisi finansial kamu sendiri goyah. Bayangin aja, kalau kamu kasih separuh gaji kamu buat orang lain, kamu bakal kesulitan buat nutup kebutuhan pribadi atau nabung. Lama-lama, kamu malah jadi ketergantungan sama orang lain karena keuangan kamu sendiri enggak stabil. Solusinya adalah tetapin batas maksimal jumlah uang yang bisa kamu kasih tanpa mengorbankan kebutuhan pribadi. Komunikasikan secara jelas ke keluarga atau teman tentang kemampuan finansial kamu. Kalau misalnya mereka butuh bantuan, kamu bisa kasih solusi alternatif kayak nasihat keuangan atau bantuan non-material. Jangan sampai kamu jadi korban situasi karena terlalu gengsi atau nggak enakan. Ingat ya, membantu orang lain tuh penting banget. Tapi kamu juga harus pastiin bahwa kondisi keuangan kamu sendiri aman. Kalau kamu udah stabil, kamu bisa bantu orang lain dengan cara yang lebih nyaman dan nggak bikin kamu stres. 9. Saya tidak bisa menolak penawaran bisnis teman. Rasa nggak enakan sama teman sering bikin kita ngambil keputusan finansial yang nggak bijak, kayak investasi di bisnis yang belum tentu menguntungkan. Kadang kita mikirnya, kan teman sendiri, masa nggak dipercaya? Tapi kenyataannya, kalau kita nggak riset dulu, kita bisa rugi besar. Ini mirip kayak beli tiket lotre. Harapan sih tinggi, tapi hasilnya nggak jelas. Kalau ada teman yang nawarin bisnis, jangan langsung percaya gitu aja. Lakukan riset dulu tentang proyek atau bisnisnya. Cari tahu rekam jejak pemilik bisnis, potensi pasar, dan risiko yang mungkin terjadi. Kalau kamu ragu atau merasa nggak yakin, jangan takut buat menolak dengan sopan. Kamu bisa bilang, aku lagi fokus bangun tujuan keuangan sendiri dulu. Atau, mungkin lain kali ya. Mulai sekarang, latih diri buat lebih kritis sama penawaran-penawaran kayak gini. Ingat, menjaga stabilitas keuangan kamu sendiri itu jauh lebih penting daripada ikut-ikutan bisnis yang gak jelas. Siapa tahu, dengan nolak penawaran itu, kamu malah selamat dari kerugian besar. Saya lebih suka kartu kredit daripada uang cash. Kartu kredit emang bikin hidup kelihatannya lebih mudah. Mau beli apa aja tinggal gesek, bayarnya nanti aja. Tapi hati-hati, ini bisa bikin kamu boros tanpa sadar. Soalnya, pas pakai kartu kredit, kita nggak ngerasain rasa sakit keluarin uang secara langsung. Beda sama pakai uang cash yang bikin kita lebih mikir 2 kali sebelum belanja. Untuk atasi ini, coba batasin penggunaan kartu kredit buat kebutuhan penting doang, kayak bayar tagihan rutin atau pembelian yang udah direncanain. Jangan pakai kartu kredit buat belanja impulsif kayak beli baju diskon atau makanan mahal. Selain itu, bayarlah tagihan kartu kredit secara penuh tiap bulan biar nggak kena bunga yang tinggi. Mulai sekarang, coba ubah mindset kamu soal kartu kredit. Jadikan dia sebagai alat bantu, bukan sumber masalah finansial. Kalau kamu merasa sulit kontrol diri, pertimbangkan buat pakai metode pembayaran lain kayak uang tunai atau transfer bank. Dengan begini, kamu bisa lebih sadar sama pengeluaran kamu sehari-hari. 11. Saya selalu menunda keputusan finansial. Prokrastinasi finansial tuh kayak bom waktu. Kita mikir, nanti aja deh, nabung atau investasi. Masih ada waktu kok. Tapi, semakin lama kamu nunda, semakin besar peluang kamu kehilangan kesempatan buat bangun kekayaan atau amankan masa depan finansial kamu. Waktu tuh aset berharga, dan setiap hari yang terbuang bisa berarti kerugian besar dalam jangka panjang. Untuk mulai ngatasin ini, buat rencana keuangan yang jelas dan bagi jadi langkah-langkah kecil yang gampang dikelola. Misalnya, sisihkan Rp100.000 per minggu buat dana darurat atau buka rekening investasi dengan modal awal yang kecil. Dengan mulai dari hal-hal kecil, kamu bisa bangun momentum dan motivasi buat terus maju. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mulai sekarang, jangan tunggu lagi buat ambil tindakan. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini
bakal berdampak besar di masa depan. Jadi, yuk mulai sekarang. Nah, itu dia 11 keluhan atau kebiasaan yang sering bikin hidup kita makin sulit secara finansial. Semoga video ini bisa bantu kamu buat lebih sadar sama kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tanpa sadar udah bikin dompet kamu bolong. Ingat ya, perubahan gak harus besar buat bikin dampak signifikan. Mulailah dari satu kebiasaan buruk, terus perbaiki pelan-pelan. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Biar kita semua bisa belajar bareng-bareng buat kelola keuangan dengan lebih bijak. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat ya buat wujudin impian finansial kamu.